Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belum genap 1 bulan pemerintahan Prabowo Subianto, Kabinet Indonesia Maju sudah menangkap koruptor dan backing judi online. Ikuti paparannya bersama Eko Kakak. Assalamualaikum Mas Eko. Waalaikumsalam. Nah, malam minggu ini Ya. kita di pinggir jalan lagi ini. Ya. Mas Eko, ya ini sudah bulan November ya. Ya. Tanggal 3, seminggu lagi tanggal 10 Hari Pahlawan. Tepat 20 hari pemerintahan Presiden Prabowo. Terkait hal itu Mas Eko, ada berita yang hangat belakangan ini. Korupsi impor gula Tom Lembong. Yang kedua, ada penangkapan pelaku-pelaku pelindung judi online yang dilakukan dulu oleh lembaga yang namanya Kominfo, sekarang Komdigi. Apa pendapat Mas Eko terkait dengan Hari Pahlawan? Mereka itu pahlawan atau pengkhianat? Tolong dielaborasi itu. Ya, terima kasih ya. Ini pertanyaannya yang membuat saya ini apa ya jengkel. Ya ini kan gebrakan terbaru ya dari presiden yang baru dilantik. Ini kan tentang apa? Soalan korupsi impor gula. Kalau saya tidak hanya impor gula, impor garam pun terkait impor ini yang baru sekarang ini yang Menteri Perdagangan melegalkan dan juga jadi regulasinya terkait peraturan Menteri Perdagangan terkait kebebasan atau impor tekstil ya. Kita tahu tekstil, garmen segala macam kemarin kan juga viral juga itu terkait berita berapa ribu karyawan ya yang di PHK dari perusahaan tekstil yang ada di Jawa Barat, Jawa Tengah dan Jawa Timur kena dampaknya akibat regulasi yang seperti itu. Jadi ya impor gula, impor garam, ya ini yang terjadi, dan impor beras ya ini. Kita selama ini kan makan berasnya siapa apa dari petani, nenek moyang kita ini petani gitu, dan pelaut atau nelayan. Kita itu lupa jati diri kita sebagai warga atau sebagai bangsa dan bernegara ya, terkait judi online ya, kemarin narkotika atau narkoba, sekarang judi online ya. Kalau saya mengamatinya ya sudahlah, tangkap aja dalangnya gitu. Tidak ada asap, tidak ada api gitu. Sama halnya dengan narkoba, kok bisa seperti itu. Dan ini judi online, banyak pengangguran juga, hingga orang apalagi bermain judi ya, berharap kemenangan ya biasalah untuk kebutuhan. Nah ini kan juga merusak moral ya, kalau dalam agama namanya akhlak kita. Nah ini kan yang terjadi gitu. Judi online yang ada di Indonesia itu tangkap juga itu siapa biang keroknya, dalangnya pastinya ya bersekongkol ya, dengan apa namanya penguasa. Nah, itu artinya mereka itu yang menangkap ini, baik menangkap koruptor semacam Tom Lembong maupun yang menangkap pelaku pelindung judi online, itu kan pihak-pihak aparat pemerintahan. Mereka ini tergolong sebagai pahlawan atau pengkhianat. Tolong dielaborasi ini Mas Eko. Ya kalau pengkhianat pastinya ya, dan lebih parah lagi penjilat ini ya, kita tahu lah ya, semua orang
apa ya, semua orang ini kan serakah ya dalam hal materialistik gitu, artinya itu keduniawiannya itu sangat kuat gitu hingga melupakan akidah-akidah atau norma agama juga berbangsa dan bernegara. Ini yang terjadi dan ini merusak gitu loh untuk generasi berikutnya. Kalau dikatakan ini pahlawan, ya pahlawan bagi para penjudi, pahlawan juga bagi para koruptor, ya seperti itu. Lah masa ada pahlawan koruptor gitu. Lah ini yang terjadi di Republik ini ya. Kita sebagai masyarakat katakanlah awam itu aja ya menyorotinya di media mainstream, audiovisual, televisi atau yang lainnya kan juga bosan juga kita dipertontonkan atau disajikan berita-berita korupsi, berita terkait judi online. Nah, ini kan tingkat kriminalitas saja sudah tinggi. Kalau judi online itu kategorinya pelanggarannya terkait pidana, terkait tindak pidana kriminalitas ya. Tapi kalau untuk korupsi, lah ini beda lagi. Ini sudah masuk namanya itu kejahatan negara, katakan seperti itu. Bahasanya extraordinary. Seperti itu yang harus dipahami oleh saudara-saudara kita. Iya, Mas Eko, baik korupsi maupun judi online itu kan tidak bisa dilakukan sendiri. Untuk korupsi itu pasti dilakukan dengan banyak orang, mungkin juga banyak lembaga Ya, itu dan juga terkait dengan judi online. Yang ditangkap ini kan pelindungnya, sementara itu bandarnya itu tidak pernah tertangkap. Bahkan di rezimnya Jokowi, bandar judi itu dianggap menjadi watim pres kalau tidak keliru itu. Gimana Mas Eko? Itu pahlawan atau pengkhianat itu? Ya ini kan kata pengkhianat ini loh ya, perusak ya. Kita itu butuh orang-orang yang amanah ya terkait kekuasaan ya, karena bagaimanapun itu kita lupa ingarso simpulodo ing madya mangun karso ya, dipuri handayani, kita diajarkan itu ya. Jadi kalau bicara dia pelindungnya hanya yang ditangkap tapi dalangnya tidak, ada bahasa yang dikorbankan, siapa yang menjadi korban, dan ya seperti itu. Lah ini kan bentuk manipulasi ya, manipulasi kejahatan saya katakan. Ada manipulasi politik, ada manipulasi kejahatan. Ini lebih parah daripada rekayasa gitu loh, karena ini nantinya akan membentuk karakter bangsa dan negara. Ya sekarang bayangkan ya, tidak ada tindak pidana korupsi atau seorang koruptor yang langsung ditembak mati atau digantung di Surabaya di Tugu Pahlawan gitu. Tidak pernah ada, alasannya melanggar agama, melanggar asasi manusia. Itu kapan selesainya seperti itu? Jadi tidak jerah mereka, dan apalagi terkait korupsi ya sudah sampai ke pelosok ya, ke daerah terpencil pun. Lah ini kan berbahaya. Itu negara-negara lainnya juga menerapkan untuk hukum mati ya. Ya ini kan diperlukan seorang pemimpin, katakanlah presiden yang tegas, berani, dan memang tidak hanya bekerja tetapi mengabdi kepada bangsa negara gitu loh. Terus dalam bangsa dan negara itu kan ada seluruh lapisan masyarakat gitu. Terakhir Mas Eko, Ya, kalau begitu Hari Pahlawan ini apakah harus diperingati atau tidak? Karena memang akhirnya kita tahu bahwa negeri ini sangat-sangat bobrok, banyak koruptor, banyak pelaku maksiat termasuk judi online. ya harus peringati lah, karena itu peristiwa besar sejarah ya yang terjadi di Surabaya. Lah itu kan pertempuran arek-arek Surabaya melawan sekutu ya.
kita ingat siapa namanya Malabi ya, seorang jenderal ya, bintang Inggris itu. Ya seperti itu. Zionis itu, ya. Ya, kalau bahasa Zionis itu kan versi sampean, kalau saya ya kolonial aja, penjajah, dan siapa yang membunuh kan juga masa saat itu kan perang ya gitu. Ini ya harus diperingati sekali lagi, tetapi jangan yang sifatnya rutinitas atau seremonial gitu loh. Jadi saya mengingatkan kita kepada lagu Indonesia Raya di saat wakil Supratman yang kemarin juga saya ziarah ya, itu tentang Indonesia Raya, bangunlah jiwanya, bangunlah raganya. Selama ini kan pembangunan, tetapi tidak ada pemberdayaan manusianya. Terus lantas pembangunannya untuk siapa? Nah, ini dibutuhkan seorang pemimpin yang benar-benar nasionalis, yang benar-benar ya kita butuh lah pemimpin-pemimpin yang benar-benar mewujudkan cita-cita para pahlawan kemerdekaan, terutama arek-arek Surabaya, dan kepada generasi muda ya, generasi bangsa. Kemarin juga saya bikinkan artikel tentang Sumpah Pemuda yang sifatnya hanya seremonial semata ya. Kalau dilanjutkan seremonial belaka ya ini terjadi. Nah ini bagaimana? Nah ini kan implementasinya seperti apa? Nah terus terkait tadi saya ulas terkait kita disajikan atau dipertontonkan dengan korupsi, impor gula, saya nggak menyebutkan nama ya, terkait judi online. Nah itu kan bukan pengkhianat lagi, saya katakan penjilat juga perusak ya. Ini fakta yang terjadi. Jadi kepada Bapak Presiden yang baru dilantik sekarang ini, tolong ini hentikan, dan saya percaya Pak Presiden ini basic ya, atau latar belakangnya juga militer ya. Ya pastinya adalah untuk mengabdi kepada bangsa dan negara. Ya, itu aja. Oke, terima kasih Mas Eko. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan diseruput kopinya. Ya, terima kasih.